Duh, assalamualaikum Mas People. Ini kan agendanya gue dapat jadwal tuh harusnya jam 4, tapi tapi jam setengah 3 Pak Gubernur tuh udah nyampe sini. Apa? Ya, kotor. Pokoknya aku ikut-ikut. Pak Danton. Ya. Permisi, Pak. Ah. Baik, baik. Agak dibuka, agak dibuka, agak dibuka. Oh, kelihatan lokasi. Udah ada pengalihan isu. Lu gini deh. Banyak jalan.
rakyat adalah bumi. Politik dan kebudayaan adalah udara. Bumi tanpa udara adalah bumi tanpa kehidupan. Udara tanpa bumi adalah angkasa hampa belaka. Wakil rakyat bukanlah abdi kekuasaan. Wakil rakyat adalah abdi para petani, para kuli, para nelayan, para pekerja, dan seluruh lapisan kehidupan. Wakil rakyat adalah wakil dari sumber kehidupan. W.S. Rendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin tamu terhormat yang kami muliakan. Hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi kita semua. Geraha Bakti Budaya untuk pertama kalinya digunakan kembali dengan menggunakan teknologi terbaru, dengan menggunakan pendekatan state of the art, yang insya Allah ini menandai babak baru dari tampilnya kegiatan seni performance di Jakarta. Kita menjalani proses ini cukup panjang, begitu banyak yang berkiprah. Izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih pada semua nama yang telah menghibahkan waktunya, pikirannya, energinya, perasaannya di dalam menyiapkan sebuah pembaharuan untuk meningkatkan posisi Jakarta, posisi Indonesia, bukan sekedar menjadi pemain samping, tapi menjadi pemain dominan di dalam gelanggang seni budaya internasional. Kita ingin tempat ini nanti menjadi rumah bagi para seniman untuk bisa menunjukkan karyanya. Mereka-mereka yang bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus bisa berangkat dan menjadi tamu mempesona di negeri orang. Mereka-mereka yang nantinya akan menandai bahwa dari Indonesia hadir seniman-seniman hebat mewakili nama kita di gelanggang dunia, dan juga kesempatan bagi kita untuk mengundang dari seluruh dunia bisa tampil di tempat ini. Sebuah karya yang menandai Jakarta sebagai kota global, dan sebuah karya yang menandai komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa kita harus mendukung kegiatan kebudayaan, kegiatan kesenian, sebagaimana kita mengalokasikan pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Karena itulah di sini dilakukan pembaharuan, di sini dilakukan peningkatan mutu dan kualitas, dan ini dilakukan tanpa disertai dengan komersialisasi, tapi justru dengan mengalokasikan yang cukup untuk kegiatan kesenian dan kebudayaan. Terima kasih kepada semua yang terlibat, terima kasih kepada semua yang telah ikut berkarya, dan semoga ini menandai babak baru itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pagelaran perdana Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Terima kasih kepada para penampil Eki Dance Company featuring Josh Marcy dan koreografer Rusdi Rukmarata. Kolaborasi musik dari Adra Karim, Asep Hidayat, Imam Firmansyah, Sumitra Thohir, Sahrul Hamdan, Firzi O, dan Sito Setyanto. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Experience Board, PT Jakarta Propertindo, Dewan Kesenian Jakarta dengan dukungan dari Pembangunan Jaya Ancol, Bank DKI, Pam Jaya, Pasar Jaya,
Transjakarta, MRT Jakarta, Sarana Jaya, Food Station, Pal Jaya, dan Dharma Jaya. Terima kasih kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Demikian dan sampai jumpa di pertunjukan selanjutnya di Graha Bakti Budaya. Aku cinta, semua cinta buatan Indonesia. Masih ada surprise. Keren Japro disebut. Terbang. Kita wow, mewah banget ya Positive People. Lihat nih hasil dari. Kenapa Mbak? Mbaknya ketawa. Kenapa? Enggak tahu. Enggak, Mbaknya tertawa. Gemes sama aku. Bang, Bagus gak tadi pertunjukannya? Keren banget. kalau tempatnya sendiri, venue-nya gimana Kak? Venue-nya juga modern banget ya. Tuh lihat materialnya juga kayu. Ini proper banget seatnya. Nyaman Bagus gitu. banget. Mana bawahnya juga ada karpet. Udah kayak Sangat bioskop. Proper, nyaman kayak bioskop XX1, malah ini kayaknya lebih bagus ya. Bagus ya. Nyandarnya gimana? Enak, lebih enak sandaran ini atau sandaran mantan? Loh. Enak ini dong. Enak ini. Terima kasih Kak. Harapan ke depan untuk tim gimana Kak? Untuk dengan fasilitas terbarunya? Oke, kalau dari aku sih harapannya semoga bisa lebih banyak pihak yang bisa terpanggil untuk berkarya dan juga belajar di sini. Karena di sini udah bagus banget fasilitasnya, aksesnya udah bagus banget, dan juga semoga ini bisa mengundang banyak masyarakat dari internasional juga ya untuk bisa perform ataupun melihat performance di sini. Jakarta siap untuk segala performance terbaik ya. Jadi pusat kebudayaan dan kesenian dunia. Ya. Amin. Oke, makasih Kak. Makasih. Bisa ngomong gak? Terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Anies sudah membangun tim. Kasih dengan Kak siapa ini? Bella, Bella. IG-nya apa kalau boleh tahu? Ini? Fanny. Fan. Oke. Kasih ya Bella. Makasih Kak. Tuh lightingnya aja super canggih. Pokoknya ini Jakarta kelas dunia banget nih dengan adanya stage ini. Diharapkan banyak performance, penampilan di Jakarta. Pokoknya Jakarta kalau jadi tuan rumah udah iya proper banget lah buat ini pertunjukan seni sebagainya. Puisinya keren banget Pak. Pak, judulnya apa Pak? Benar. Judulnya apa? Judulnya kalimat pertamanya tadi. Oh, maknanya apa sih Pak? Pak, kenapa bawa ini tuh? Rakyat adalah sumber kedaulatan. Itu judulnya. Alasan bawa itu apa Pak? Apa? Ini dibawa aja deh. Oke, siap. Daripada nanti teman-teman sekalian, jadi sore hari ini adalah pagelaran perdana dari Graha Bakti Budaya yang sudah selesai mengalami pembangunan. Kita berharap ini nantinya menjadi rumah di mana karya-karya seni terkurasi bisa ditampilkan. Bagian dari pemerintah adalah bisa menciptakan atau membangun infrastruktur ini. Tetapi
tanggung jawab dari teman-teman seniman adalah menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Jadi kita berharap ini menjadi rumah bagi munculnya karya-karya kelas dunia. Ini adalah fasilitas dengan teknologi yang amat maju, amat modern, setara dengan tempat-tempat serupa di negara-negara maju lainnya. Jadi kita berkeinginan sekali bahwa fasilitas yang kelas dunia ini akan menjadi tempat lahirnya performing arts yang juga bersetara dunia. Sebagaimana kita dulu membangun stadion sepak bola dirancang dengan teknologi terbaru, state of the art, ini juga begitu. Nah, kita ingin agar ke depan tempat ini terus menjadi tempat munculnya karya-karya terbaik. Dan tanggung jawab pemerintah adalah memastikan ada komitmen dukungan kepada kegiatan seni budaya. Karena itulah saya sampaikan bahwa ini adalah sebuah fasilitas seni yang dikelola oleh badan usaha milik daerah yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Karena itulah mengapa badan usahanya milik negara, milik pemerintah. Karena hanya badan usaha milik pemerintahlah yang bisa menjalankan kegiatan untuk tujuan kemaslahatan masyarakat dan dijalankan dengan prinsip-prinsip governance yang baik, dengan prinsip-prinsip pengolahan korporasi yang baik, tapi tidak sebagai tempat untuk mencari untung. Karena itu kemudian pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kegiatan seni budaya. Sebagai analogi, kita menyelenggarakan transportasi umum untuk warga. Transportasi umum untuk warga itu disiapkan alokasi anggarannya, dan perusahaan milik daerah yang dapat tanggung jawab, dia tidak dituntut untuk menghasilkan keuntungan, tapi dia dituntut untuk bisa meningkatkan jumlah penumpang yang menggunakan kendaraan umum. Makin banyak menggunakan kendaraan umum, maka makin banyak manfaatnya. Perusahaan ini ditugaskan untuk meningkatkan kebermanfaatan bagi kemajuan seni dan budaya. Sebagaimana perusahaan kami di bidang transportasi ditargetkan untuk memberikan manfaat dalam kegiatan mobilitas penduduk Jakarta, tapi bukan ditargetkan untuk mendapatkan keuntungan, tapi mendapatkan kebermanfaatan. Nah, itulah sebabnya komitmennya diwujudkan dalam bentuk anggaran yang nantinya akan disalurkan dari pemerintah supaya kegiatan seni di tempat ini bisa berjalan tanpa ada komersialisasi aktivitasnya. Dan itu adalah komitmen kita, dan kami yakin dengan pengelolaan seperti ini, maka pengelolaannya pun akan setara dengan tempat-tempat pusat kesenian, pusat kebudayaan kelas dunia lainnya, yang semuanya pun dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen modern. Ini adalah rute yang kita ambil, dan kita yakin insya Allah ini akan bisa membangun sebuah ekosistem yang sehat. Izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua, khususnya dari keluarga besar di Dewan Kesenian Jakarta, Mas Danton Siombing dan kawan-kawan semua yang sudah mengawal dan memastikan bahwa seluruh aktivitas di sini nantinya berkualitas. Orientasi dari kegiatan kita adalah untuk menghasilkan karya-karya hebat. Kedua, pada Jakpro yang sudah bekerja rancangan sampai eksekusi, itu kerja luar biasa yang kita semua lihat hari ini. Kita sekarang punya fasilitas teater yang luar biasa. Terima kasih untuk Jakpro, dan kedepannya nanti akan ada unit tersendiri di bawah Jakpro, terpisah dari Jakpro. Yang terpisah maksudnya unit di bawah terpisah dari aktivitas komersialnya Jakpro. Unit tersendiri khusus untuk mengelola Taman Ismail Marzuki, sehingga dia
tidak tercampur dengan aktivitas-aktivitas usaha Jakpro yang lain. Dan terima kasih kepada BUMD semuanya di bawah koordinasi Bu Dirut JXB, Bu Novita Dewi, yang sudah mendukung seluruh kegiatan acara tadi, dan acara ini difasilitasi oleh tim BUMD kita. Lalu juga Dinas Kebudayaan yang menjadi tuan rumah selama ini di Taman Ismail Marzuki. Nah, nantinya kita berharap kolaborasi dari 3 unsur ini, unsur Dewan Kesenian Jakarta, unsur Dinas Kebudayaan, dan unsur Jakpro menjadi satu kesatuan yang baik. Saya ingin ingatkan pada semuanya, teman-teman, ini adalah salah satu babak baru. Dari awal ketika saya bertugas di Jakarta, saya minta waktu itu kegiatan pariwisata dan kebudayaan jangan dicampurkan. Karena kegiatan pariwisata berorientasi komersial, kebudayaan tidak berorientasi komersial. Karena itu langkah pertama yang kami lakukan adalah memisahkan antara Disparbud menjadi Dispar dan Disbud. Tuntas proses itu. Sekarang kita punya Dinas Kebudayaan yang tidak berorientasi pada aktivitas komersial. Ini membangun kehidupan kebudayaan di Jakarta, bukan penghidupan, tapi kehidupan. Dan inilah yang sekarang menangani. Jadi kalau dari sisi saya, perjalanan ini menuntaskan sebuah fase, menyiapkan kebudayaan sebagai satu aspek sendiri, kemudian menyiapkan ekosistem, dan alhamdulillah tuntas. Mudah-mudahan jadi awalan yang baik untuk semuanya. Itu aja teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan. Pak Anies, tadi kan Bapak sempat, Pak izin Mbak, saya Leon dari Warta Kota. Tadi kan Bapak sempat membacakan puisi berjudul Rakyat Adalah Sumber Kedaulatan. Mungkin bisa disampaikan alasan Bapak memilih puisi tersebut, lalu makna dari puisi tersebut itu apa sih Pak? Ya, pertama ini W.S. Rendra, seorang yang sangat kontemplatif, reflektif dalam membaca suasana. Dan W.S. Rendra hidup dengan spirit untuk perubahan, spirit untuk kemajuan. Jadi satu W.S. Rendranya. Yang kedua adalah kita semua yang berada di sini adalah bergerak sebagai orang-orang yang mewakili rakyat. Uang yang kita kelola adalah amanat dari rakyat. Seluruh kegiatan yang kita buat adalah bagian dari menjalankan amanat dari rakyat. Karena itulah saya ingin mengingatkan pada diri saya sendiri dan semua yang ada di tempat ini bahwa yang kita kerjakan adalah mewakili rakyat. Itu. Oke, nanti anggaran nanti ya. Nah, ada yang lain? Ya, makanya tadi saya beri contoh sebagai Transjakarta. Transjakarta itu kan kita mengalokasikan anggaran, bukan? Supaya apa? Supaya penduduk Jakarta bisa menggunakan transportasi umum dengan nyaman. Transjakarta itu kalau dihitung keuntungan, maka di situ tidak untung, tapi dia memberikan manfaat, dan itu hanya bisa dikerjakan oleh badan usaha milik pemerintah. Itu sebabnya kita menugaskan badan usaha pemerintah. Cuma kita ini terlalu lama menyaksikan kalau ada namanya PT berarti dia cari untung. Bila itu PT swasta, bila itu badan usaha milik negara, milik negara dalam hal ini milik Pemprov, dia menjalankan fungsi negara. Pemprov itu punya dua tangan, satu namanya dinas, satu namanya BUMD. Dua-duanya bertujuan untuk memberikan manfaat kepada rakyat, dan dua-duanya tidak dirancang untuk mencari keuntungan, justru mencari kebermanfaatan. Itulah sebabnya proyek-proyek yang secara komersial tidak menguntungkan, dari mulai membangun jembatan, membangun jalan, membangun bandara, membangun stadion, itu kalau bilang untung rugi tidak untung, tapi negara melaksanakannya dengan menggunakan entitas PT. Itu juga yang dikerjakan di sini. Jadi ini adalah komitmen pemerintah dan saya harap ini dijaga. Tolong dijaga komitmen negara untuk mengalokasikan anggaran yang cukup bagi kegiatan seni budaya, sebagaimana kita mengalokasikan yang cukup untuk kegiatan transportasi, untuk kegiatan pembangunan rumah, kan itu yang bangun BUMD juga, bukan?
dan tidak dikejar untuk cari untung, tapi cari manfaat. Nah ini untuk bidang kebudayaan. Jadi saya berharap nanti satu saat malah kita punya BUMD khusus untuk bidang kebudayaan. Di situ mereka bisa mengerjakan, gitu ya. Oke, cukup saya rasa teman-teman. Ini soal anggaran sedikit Pak. Bapak. Terima kasih, izin Pak. Jadi total semua Juli tepatnya itu bisa selesaikan pada hari ini, sudah selesai dan siap untuk digunakan dengan total anggaran sekitar 1,4 triliun. Dapat anggaran dari dana Pemda. Itu saja. Pak Anies. Oh iya. Ya, jadi gini. Dana ini adalah dana asli dari APBD yang nanti akan dikembalikan kembali. Itu adalah dana dari pemerintah juga yang akan diberikan kepada pemerintah melalui kita sebagai pengelola dari Taman Ismail Marzuki. Saya rasa demikian mungkin. Terima kasih. Totalnya berapa? 1,4 triliun. 1,4 triliun dan insya Allah nanti akan bisa memberikan manfaat melampaui nilai investasi 1,4 triliun. Pak, berarti nanti akan ada subsidi per tahunnya gitu Pak atau Tentu, gimana? tentu sebagaimana kita subsidi transport, Iya. harus ada alokasi anggarannya, harus disiapkan subsidi sehingga kegiatan seni budaya itu menjadi kegiatan yang diurus oleh negara juga. Selama ini para seniman itu kerepotan mencari anggaran. Kenapa saya bikin proposal sana sini? Kenapa? Karena negara tidak mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kegiatan seni. Nah, kita dimulai sekarang. Kita bangun fasilitasnya, habis itu kita harus siapkan anggarannya untuk itu. Penyalurannya ke Disbud atau ke Jakpro Pak? Ada dua. Ada dua. Yang membedakan apa? Ini nanti Senin besok detail itu. Oh, berarti Senin itu nanti akan peresmian secara keseluruhan Betul, tim. betul. Oh, gitu. Dan nanti ada lewat dinas, ada yang lewat Jakpro, dan ada juga lewat dinas-dinas yang lain. Karena bentuk dukungannya bervariasi. Satu lagi Pak, Monas diminta untuk jadi tempat demonstrasi sama Pak Fadil Imran, Kapolda. Nah ini ada tanggapan nggak Pak? Monas. Oh, dikira tim. Monas Pak. Kalau lagi ngomong tim, Ya kan nggak apa-apa insulan. Udah, jangan belok mendadak. Oke, cukup dah. Pak. Sekali ya. Pak, Nice try.